Siapa yang menamakannya Allah? Allah itu dari mana? Kita mengenal Tuhan kita itu namanya Allah. Yang memperkenalkan itulah namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita tidak dikasih tahu, mungkin kita namanya the iron, the ocean, ya kan, pohon besar, bintang, dan terlalu banyak manusia menemukan Tuhan yang berbeda-beda. Tetapi saya secara pemikiran teologis, sekalipun namanya berbeda, tapi kalau substansinya sama, nggak ada masalah. Ya, setuju ya. Saya dipanggil Abed, dipanggil Yasin. Ya, ketika di Syria saya dipanggilnya Abed, ketika di Tunisia panggilnya Yasin, ketika di Syria panggilnya Syakur. Orangnya sama enggak? Lah iya, Nabi Muhammad juga namanya banyak kan, Mustafa, Ahmad, Toha, Muhammad, Yasin, kan begitu. Orangnya sama enggak? Sama. Itu. Lalu yang penting adalah dari mana asal kata Allah ini. Kata Allah, siapa yang tidak kenal? Kata ini adalah nama Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta. Bagi umat Muslim, Allah adalah nama Tuhan yang paling agung dan suci. Keberadaannya melampaui batas bahasa dan budaya, menjadi pusat keyakinan bagi jutaan manusia di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu, penggunaan kata Allah punya sejarah yang panjang dan menarik loh. Jauh sebelum Islam lahir, kata ini sudah digunakan oleh masyarakat Arab dan Timur Tengah dalam konteks keagamaan dan spiritual. Melalui penelusuran sejarah dan bukti-bukti arkeologis, kita bisa menelusuri jejak penggunaan kata Allah dari masa ke masa. Perjalanan ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih luas tentang kata Allah, melampaui perbedaan agama dan keyakinan. Yuk, kita selami bersama lautan sejarah untuk mengungkap asal-usul dan makna kata Allah yang sebenarnya. Melalui penelusuran ini, diharapkan kita bisa lebih menghargai kekayaan sejarah dan keberagaman budaya di balik penggunaan kata Allah. Mari kita buka mata, buka hati, dan buka pikiran untuk memahami jejak-jejak peradaban yang terukir dalam setiap lafalnya. Menelusuri asal-usul kata Allah membawa kita pada perdebatan panjang di kalangan sejarawan dan ahli bahasa. Ada banyak teori yang berusaha menjelaskan bagaimana kata ini muncul dan berkembang dalam bahasa Arab. Salah satu teori yang terkenal mengaitkan Allah dengan kata Aram, Allaha. Bahasa Aram, sebagai bahasa perdagangan dan diplomasi di Timur Tengah kuno, punya pengaruh yang besar terhadap bahasa Arab. Allaha dalam bahasa Aram merujuk pada Tuhan yang Maha Esa, sama seperti Allah dalam bahasa Arab. Teori lain mengaitkan Allah dengan kata Al-Ilah dalam bahasa Arab. Al-Ilah berarti sesembahan atau Tuhan, dan Allah dianggap sebagai bentuk definitifnya, yang berarti Tuhan yang Maha Esa. Terlepas dari perdebatan mengenai asal-usulnya, satu hal yang pasti, kata Allah telah digunakan di Jazirah Arab jauh sebelum Islam datang. Bukti-bukti arkeologis dan prasasti-prasasti kuno menunjukkan bahwa masyarakat Arab pra-Islam telah mengenal dan menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan mereka. Bahasa Arab, tempat kata Allah berasal, masih bersaudara dengan bahasa-bahasa lain seperti Ibrani, Aram, dan Amharic. Kelompok bahasa ini disebut rumpun bahasa Semit yang tersebar luas di Timur Tengah dan Afrika Utara. Menariknya, kata Allah punya akar yang sama dengan kata Elohim dalam bahasa Ibrani dan Allah dalam bahasa Aram. Ketiga kata ini punya kesamaan bunyi dan makna, menunjukkan adanya hubungan historis dan budaya yang erat di antara masyarakat penuturnya. Elohim dalam bahasa Ibrani merujuk pada Tuhan yang Maha Esa, meskipun secara tata bahasa berbentuk jamak. Allah dalam bahasa Aram juga punya makna yang sama dengan Allah dalam bahasa Arab. Persamaan ini menunjukkan bahwa konsep tentang Tuhan yang Maha Esa sudah ada dalam budaya Semit sejak zaman dulu. Kata Allah dan variannya dalam bahasa Semit lainnya mencerminkan kesamaan keyakinan dan tradisi monoteisme yang dianut oleh masyarakat di wilayah tersebut. Saat ini, kata Allah seringkali diidentikan dengan agama Islam. Tapi, penting untuk diingat bahwa kata ini sudah digunakan oleh umat Kristen Arab jauh sebelum Islam ada.
Bagi umat Kristen Arab, Allah adalah terjemahan yang tepat untuk kata Tuhan dalam kitab suci mereka. Penggunaan kata Allah dalam ibadah, doa, dan lagu gereja menjadi bukti nyata bahwa kata ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Kristen Arab. Gereja-gereja tua di Timur Tengah, seperti gereja kelahiran di Bethlehem dan gereja makam Kudus di Yerusalem, dipenuhi dengan kaligrafi dan prasasti Arab yang menggunakan kata Allah. Hingga kini, umat Kristen Arab di berbagai belahan dunia, termasuk Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah, tetap setia menggunakan kata Allah dalam kehidupan keagamaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kata Allah melampaui sekat-sekat agama dan menjadi bahasa universal untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta.